Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panitia Reuni Akbar 212, Habib Muhammad bin Husin Alatas, mengangkat wacana besar menjadikan 2 Desember sebagai Hari Ukhuwah Indonesia. Saya usul, bagaimana kalau 212 acara momentum besar ini 2 Desember kita usulkan jadi Hari Ukhuwah Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi 2 Desember jadi libur nasional, setuju tidak? Kira-kira kalau usul boleh nggak usul? Boleh tidak? Boleh tidak? Jadi 2 Desember libur, insya Allah tiap mau harinya jatuh Senin, Selasa, Rebo, tetap hari libur nasional, kita tetap bisa kumpul di Monas. Setuju? Setuju? Angkat tangannya, takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Sekilas terdengar mulia, tapi ketika tirai sekiarah dibuka, kita menemukan sesuatu yang jauh berbeda dari sekedar ajakan persaudaraan atau ukhuwah. Karena 212 bukan sekedar aksi massa, 212 adalah politik Habibisme, sebuah gerakan yang menggunakan simbol-simbol kesucian, garis keturunan, dan politik identitas untuk mempengaruhi arah bangsa. Dan di balik semua itu, ada tokoh sentral yang sejarahnya tak bisa dilepaskan, Rizik Syihab. Rizik Syihab, sosok yang sejak awal menjadi motor penggerak aksi 212, meninggalkan jejak panjang yang tidak bisa dihapus begitu saja. Bukan hanya ceramah keras atau retorika politiknya, tetapi rentetan kasus hukum yang menghantui perjalanan hidupnya, mulai dari kasus penghinaan, kekerasan moral, pelanggaran protokol kesehatan, dan kasus yang paling memalukan, yakni cat mesum dengan Pirja Hussein, sampai kemudian pelariannya ke arah Saudi. Bahkan VI, organisasi yang dia pimpin, akhirnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Indonesia. Dan ketika publik kembali menelusuri arsip lama, muncul fakta-fakta yang sering dikubur oleh para pengikutnya. Rizik Syihab pernah menyuarakan dukungan terhadap ISIS, pernah menyatakan simpati terhadap ide pendirian khilafah, dan berulang kali memposisikan dirinya sebagai oposisi ideologis terhadap pemerintahan NKRI. Lalu pertanyaannya, apakah sosok dengan rekam jejak seperti ini pantas dijadikan simbol ukhuwah bagi seluruh rakyat Indonesia? Di permukaan, para elit 212 berbicara tentang persatuan, tapi di lapangan, realitas justru berbanding terbalik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sedang menghadapi gelombang besar yang mereka tak pernah prediksi, gerakan anti-Habib yang merambat ke seluruh penjuru negeri. Ini bukan karena kebencian, ini adalah bentuk resistensi sosial terhadap klaim-klaim keistimewaan nasab, praktik pemujaan gelar, dan perilaku sebagian tokoh Habib yang dianggap kebal hukum dan selalu merasa benar. Setiap skandal, setiap kasus, setiap arogansi menggerus kredibilitas gelar Habib di mata masyarakat. Dan kini mereka merasakan bahwa pengaruh identitas diri mereka sedang menurun tajam. Karena itulah tanggal 2 Desember ingin dikemas ulang sebagai Hari Ukhuwah, seakan-akan ingin membersihkan citra masa lalu dan meraih simpati baru. Tapi publik tidak sebodoh itu, masyarakat sudah jauh lebih melek, sudah bisa membedakan mana agama, mana politik yang berselimut agama.